Nah, boleh saya kasih tantangan? Semuanya punya Instagram nggak? Punya. Tadi waktu masak di foto nggak? Foto. Ada yang foto? Ada. Oh, nggak sempat. Sibuk berarti, makanannya pasti susah. Oke, yang sempat foto siapa? Boleh angkat tangan aja? Oke, saya bikin, kenapa? Waktu prosesnya atau waktu sudah jadi? Boleh apa aja. Jadi kalau menurut saya, foto makanan itu nggak selalu harus yang sudah jadi, nggak harus yang sudah didandanin, karena menurut saya dan menurut survei, makanan yang sedang diproses itu bisa jadi sangat menarik. Kalau misalnya kita ke tukang sate, satenya lagi dibakar aja keren banget. Orang-orang juga banyak nanya, loh kalau misalnya kayak gado-gado gimana? Kan kelihatan ketutupan semua sama bumbunya. Oh salah, tinggal buka aja pakai sendok, jadi kelihatan ada warna sayur, biarpun banyak yang ditutupi bumbu kacang. Jadi nggak masalah, prosesnya boleh apa aja. Jadi kamu fotonya apa tadi? Itu sudah di sana. Udah di sana, nggak apa-apa. Yang lain tadi fotonya udah jadi atau masih proses masak? Karena waktu proses masak nggak mungkin ada pembatasan waktu, kita kan harus Langsung ngejar. kan nggak boleh juga Nggak boleh PMN pun. Ya, oke. Kalau gitu yang tadi megang fotonya boleh maju ke depan. Nggak apa-apa, kalau salah nggak dihukum. Di sini nggak ada dihukum, yang ada malah nanti ada pengumuman pemenang. Yuk, santai kok ini acaranya. Ada berapa tadi? 1, 2, kita cuma 2. Ada fotonya 3, asik cakep. Ayo maju semua. Ayo maju semua tuh. Ini kita mau cerita atau foto bareng? Oke, boleh aku lihat dulu fotonya? Ini cakep banget. Ya. Touch oleh tim dari kamu, oleh stylistnya. Iga bakar Nyak Mary. Nyak Mary ini namanya yang Mary itu Ibu Mary, saudara Mary, saya. oke. Jadi dia yang Nyak Mary ini adalah satu resto yang dimiliki oleh saudara saya, Mary. Ini sudah, yang saya tahu itu sudah kemana-mana, sampai itu ngirimnya udah nggak kira-kira deh ke Surabaya, mau ke Jakarta, posisi di Semarang. Nah, kalau untuk rasa dan apa yang Ibu Mary kerjakan itu luar biasa. Karena saya tahu banget orangnya perfeksionis. Jadi apa-apa yang dia buat nggak hanya dari bentuk, terus kualitas bahan, kualitas bumbu, tapi taste-nya itu udah nendang banget. Sekarang ceritanya saya pembeli, jadi Ibu harus ceritain soal masakannya ini. Insya Allah menang. Amin. Kayak boleh cerita, kan ceritanya aku datang, aku pengen apa aja aku lebih ceritain. Gak apa-apa, nggak dia salah. Ibu ini iga bakar yang paling terkenal di sini dan paling enak karena iga bakar yang kami buat ini dibuatnya dari iga yang memang pilihan. Boleh kamu bilang itu kualitasnya premium. Lalu kita masak dengan bumbu rempah yang segar. Jadi kita juga bisa merasakan kencur aromanya yang segar karena memang kencurnya bukan kencur yang mudah, tapi seketika itu dimasak. Nah, dengan proses pembuatan yang cukup lama, bisa lebih dari 10 jam, ini membuat si iganya ini nikmat sekali dan lembut. Itu dapatnya dari proses memasak yang lama. Lalu kita padukan dengan sambal spesial, selain pedas, gurih, ada rasa manis sedikit, lalu ada, nah kita bisa rasakan setiap gigitan dari si iga ini dengan dipadukan sambal yang luar biasa itu pasti membuat mulut kita leleh. Dan pastinya apalagi dengan nasi yang masih ngepul, pulen, wah makanya pasti nambah. Boleh dicobain. Makasih, tepuk tangan dulu dong.
Saya nggak apa-apa gini. Anggap aja itu tadi. Aku datang ke tempatmu, kamu masak, kamu menceritakan apa tentang makanan ini, supaya membuat aku tuh jadi pengen banget langsung masak. Gak ada yang salah, tenang aja. Lihat ke atas kalau malu. Baik, jadi cerita hidangan saya. Jadi selama ini ayam bakar yang kita tahu adalah ayam bakar yang gitu-gitu aja, yang monoton. Jadi dibumbuin, setelah itu diolesin dengan kecap, setelah itu dibakar dan sudah selesai. Nah, berbeda dengan ayam bakar yang kita punya. Jadi ayam bakar kami ini terbuat dari rempah-rempah asli dari Indonesia dan ada sedikit resep rahasia juga di dalamnya. Dan ayam bakar yang kami sediakan ini adalah ayam bakar yang spesial karena kita tanpa tulang. Ya, jadi itu yang membuat kita berbeda dari ayam bakar yang lain, dan kami adalah pelopor dari ayam bakar tanpa tulang pertama di Surabaya. Ya, dan ayam bakar ini otomatis kalau kita orang Surabaya pasti nggak akan lengkap kalau makan tanpa sambal. Nah, sambal ini sudah disurvei oleh beberapa orang penggiat sambal dan orang yang memang gemar sekali makan makanan pedas, dan sambal kami memang direkomendasikan untuk menjadi sambal yang sangat mantap dan pedas. Ya, selain itu juga ayam bakar yang kita tahu biasanya bumbunya paling banter, sambal dikasih kecap, udah dicolokin gitu aja udah langsung dimakan. Tapi kalau kita selain kita menyediakan sambal merah, kita juga punya sambal hijau. Itu yang membuat kita spesial. Dan selain itu juga sangat nikmat kalau kita makan dengan nasi panas. Awas jangan sampai kelewatan, nanti gembung. Luar biasa, tepuk tangannya mana ya? Jangan kelewatan. Ada peringatannya. Oke, saya geser ke sini ya. Ini sate buntel dari Solo. Masnya memang dari Solo? Oke, boleh langsung cerita. Aku sih suka banget sate buntel. Sate buntel ini terbuat dari daging kambing yang dicincang, diberikan sedikit bumbu rempah, kemudian dibungkus kalau orang Jakarta biasanya itu kenapa disebut sate buntel, karena penyajiannya itu ditunggal, dibungkus dengan tepung itu, dan di situ beberapa kali proses pembakaran, dan paling cocok itu dimakan sebenarnya dengan sambal tomat. Untuk nasi yang hangat akan lebih menarik lagi, dan pasti akan sangat cocok apalagi untuk yang manula yang nggak punya gigi. Ya, karena bukan ya, kelihatannya semua masih punya gigi ya, lengkap ya. Tapi juga boleh tetap makan sate buntel ya. Sekarang ibu bikin apa nih? Ayam goreng mentega saus tropikal. Langsung aku lihat yang kakak makannya keluar duluan, nanas. Berarti mau pakai nanas? Boleh ibu ceritakan? Awalnya resep ini saya dapat dari satu resto yang agak ternama di Jakarta. Terus saya coba di rumah, itu jadi menu favorit untuk anak-anak karena tidak memakai cabai, hanya sekedar bawang bombay dengan mentega gitu. Tapi sesudah ke depan saya modif lagi dengan ditambah cabai rawit, cabai keriting, ditambah saus nanas, jadi rasanya lebih segar. Dan kalau kita mau lebih pedas juga bisa ditambah dengan cabai yang lebih banyak. Dan juga awalnya kita ungkep dulu, setelah diungkep baru digoreng, baru kita buat sambal bumbu
baru sesudah digoreng bumbunya matang baru dimasukin dengan nanas yang dipotong-potong, yang mungkin lebih gurih lagi, lebih seger. Dengan nasi panas. Tapi kalau kita tidak pakai sambal, tidak pakai cabai, kita bisa buat sambal dari nanas juga, dicampur dengan bawang merah, cabai merah, sama jeruk nipis, dan ditambah cacahan nanas, sedikit gula. Terima kasih teman-teman. Nah, jangan duduk dulu. Boleh saya ceritain satu-satu ya tadi ya. Jadi yang Ibu Loren, saya boleh sedikit kasih masukan. Jadi ini semuanya bagus, semuanya sangat bagus. Saya cuma menceritakan bagaimana cara mereka bertutur, bagaimana cara mereka bercerita. Ibu Loren adalah seorang marketing yang sangat baik, marketing untuk makanan maupun untuk ibu. Jadi tapi sangat baik karena semuanya masing-masing memiliki kelebihan. Karena nggak bisa kita nyontek plok, oh saya suka sama cara dia bercerita, lantas jadi sama. Enggak, sama seperti masakan. Setiap orang punya ciri khasnya dalam berbicara, dalam menceritakan sesuatu. Jadi itu juga bagus, karena intinya mengajak orang untuk membeli. Tadi yang diceritain ibu itu bisa udah dimasukin di konten Instagram. Jadi mulai diasah dengan rajin-rajin posting, belajar untuk melihat, mungkin yang posting ibu ya, tapi harus sering karena ini sesuatu yang perlu dilatih. Saya nggak dalam 2 jam tiba-tiba bisa bertutur menceritakan dengan kalimat-kalimat yang menggugah selera. Saya belajar, saya harus banyak baca dan melihat dengan hasil tulisan saya sendiri. Setelah tulis, udah posting baru lihat apa yang kurang ya. Tapi jangan pernah nulis dikit-dikit, jangan yang kayaknya ini kurang, kayaknya harus begini. Karena nanti tulisannya nggak jadi. itu benar. Ini fakta yang harus sangat diingat. Kemudian Mas Arnold ini juga marketing yang piawai dan cukup jenaka. Biarpun tampak agak grogi ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kan kalau kita lagi nulis Instagram nggak ada yang lihat, betul nggak? Yang penting tiba-tiba tulisannya udah masuk. Jadi itu juga tadi bisa jadi contoh yang bagus karena ngasih lihat, oh rasa sambalnya kayak gini, apa bedanya? Apa bedanya makanan teman-teman ini harus ditonjolin? Kenapa harus memilih makanan teman-teman dibanding makanan orang lain? Itu yang diceritain. Karena benar, kalau misalnya ayam bakar nggak 1000 orang yang bikin di Surabaya, banyak. Tapi harus datang di tempatnya Arnold ini karena berbeda tadi. Bumbunya nggak cuma langsung dibakar, ayamnya nggak langsung dibakar, juga ada 2 jenis sambal misalnya. Hal seperti itu harus terus diangkat. Kemudian Bapak Sukirno, Bapak Sugiarto, jadi agak hidup. Yang diceritakan tadi luar biasa jenaka ya. Tapi di luar jenakanya tadi saya juga setuju ketika Bapak ini menceritakan apa sih sebenarnya sate buntel. Karena orang di luar Solo atau yang belum pernah ke Solo mungkin nggak tahu. Jadi hal yang tidak lazim. Ini bukan nasi goreng, ini bukan soto, sesuatu yang cukup otentik harus diceritakan dengan sedetail itu. Akan lebih bagus lagi kalau Bapak tadi ngasih tahu sejarahnya. Kenapa sih dulu ada sate buntel? Tahu apa nggak? Kalau nggak tahu bisa banyak tanya. Jadi orang tuh akan senang ketika mengetahui cerita aslinya. Jadi nanti bangga bisa diceritain lagi ke orang. Tahu nggak? Aku makan loh sate buntel. Itu khas Solo dan sebenarnya di kota lain itu baru ada beberapa, mulai dari tahun berapa misalnya. Karena orang Solo mulai berpindah lokasi. Kan biasanya kejadiannya kayak gitu. Jadi ini juga sangat baik. Kemudian dengan Ibu Evi. Ibu Evi ini menceritakannya lebih dengan cara seperti reportase. Ini nggak apa-apa, nggak salah. Berarti cocok juga kalau nulis buat majalah atau koran nih. Tapi itu berarti diceritakan dengan jelas, dengan detail, dan bahkan mungkin berbakat untuk menulis buku resep. Kenapa? Karena tadi bilang kalau misalnya
mau ada sambelnya lagi, bisa dibikin dari cabai, nanas, bawang merah, nah kan, dan sedikit gula. Berarti ini udah sangat, masing-masing itu punya kebiasaan untuk menulis. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Dan lagi-lagi tadi referensi saya adalah harus banyak membaca. Jangan cuma kalau follow yang Instagram gosip talk. Paling enak adalah mencari referensi baru. Suka satu orang yang penulisannya bagus, oke. Tapi jangan cuma berhenti di satu. Berhenti di satu itu sama dengan membaca hanya satu buku. Ya akan lari kemana-mana. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Boleh kembali tempat duduknya dulu.